A present. Green. The blue one. Red. Because I want to open it. I want to give a surprise because Jesus is in our hearts. But I don't want to tell you. Surprises cannot be told. What I want to give for Jesus is whatever he wants because he loves me. Because he's been good to us. An iPad to watch YouTube. Toys. I got a heart to give it. Find the heart. Money. Toys. Sing. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Boo! Selamat Hari Mata. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. One more time! Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, Messiah, a baby born to save.
Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell.
Blessed day, oh, Yesus telah datang. Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Puji Tuhan, rasanya sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Dan puji Tuhan, lewat media ini kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi, khususnya pada perayaan Natal tahun 2022 ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ditanya apa pekerjaan yang paling membosankan, pasti kita semua sepakat berkata menunggu atau menantikan sesuatu. Itu pekerjaan yang sangat-sangat tidak enak. Harus menunggu dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, siapa di dunia ini yang tidak pernah melalui pengalaman ini? Menunggu. Tidak ada. Semua kita pasti pernah melalui pengalaman ini, menunggu dan menunggu. Lalu yang ketiga, apakah pengalaman menunggu ini adalah pengalaman yang sia-sia, menunggu lalu tidak dapat sesuatu? Jawabannya tentu juga tidak. Apa yang kita tunggu bisa jadi perlu proses waktu, ada yang singkat, ada yang panjang, tapi toh akhirnya kita mendapatkan apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sedang menanti mungkin pekerjaan, mungkin sedang menanti teman hidup, mungkin sedang menunggu kapan punya cucu dan lain sebagainya. Ya semua itu kan manusiawi dan kita semua pasti mengalami itu. Ketika saya punya anak yang pertama, menuju pada anak yang kedua, saya perlu menunggu 6 tahun. Dan banyak suara-suara berkata, mungkin kurang subur dan lain sebagainya. Tapi saya berkata tidak. Ya Tuhan belum berikan. Dan kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin itu juga pengalaman Bapak Ibu sekalian. Apa yang didoakan, yang ditunggu-tunggu, lama sekali baru datang. Tapi juga ada juga yang punya pengalaman sebaliknya. Mungkin berdoa minggu ini, minggu depan sudah dijawab. Ya, itu semua pengalaman-pengalaman silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi intinya, kita ingin bicara tentang menanti, khususnya dalam konteks menanti dengan pengharapan atau menanti dalam pengharapan berkaitan dengan masa raya Natal. Tentu Yesus datang yang pertama sudah terjadi, maka itu kita merayakan Natal. Tapi antara perayaan Natal pertama di Bethlehem sampai dengan pada kedatangan yang kedua, Natal yang kedua, kita masuk dalam penantian lagi. Untuk orang Israel, untuk orang-orang perjanjian lama, masa penantian itu sudah selesai. Walaupun kita tahu ada sekelompok orang-orang Yahudi yang masih menunggu kedatangan Mesias. Oleh karena mereka punya konsep yang berbeda, yaitu konsep mereka tentang Mesias yang politis. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Tentu kita mundur ke belakang, kita membaca nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, tetapi juga kita menghubungkan dengan konteks kehidupan orang Israel yang setelah masa keemasan Daud sebagai raja, Israel kemudian terpuruk, mulai dengan anak-anak Salomo, sampai kemudian akhirnya mereka dibuang ke Babel, juga ke Asyur. Maka Israel setelah itu, mereka tidak pernah merdeka sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Silih berganti, Babel, Asyur, kemudian Media Persia, Yunani, Romawi. Nah, pada masa Romawi itulah Yesus datang ke dalam dunia. Jadi
Bapak Ibu bisa membayangkan dalam tekanan seperti itu tentu mereka mengharapkan seseorang yang datang sebagai raja yang bisa mengalahkan atau menghancurkan musuh-musuh yang sudah lama menjajah mereka ini. Dan itulah konteks yang akan menolong kita mengerti bagaimana kita menanti dalam pengharapan. Dan tentu konteks kita sekarang adalah kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Tentu apa yang harus kita lakukan berangkat dari apa yang kita pahami tentang Mesias atau tentang Yesus. Nah, pada masa atau pada saat yang indah seperti ini, mari kita sama-sama memikirkan Alkitab sudah memberikan kepada kita contoh bagaimana menanti dalam pengharapan. Mari kita perhatikan Injil Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 38. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya. Saya akan membacakannya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Konteks pembacaan ayat kita ini juga berkaitan dengan Simeon. Dua orang ini menurut beberapa komentator Alkitab, mereka adalah dua orang yang berbeda dari kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Bahkan mereka dijuluki sebagai orang-orang yang diam tetapi tetap bekerja. Kebanyakan orang Israel waktu itu berpikir tentang Mesias, itu Mesias yang politis. Sebagaimana saya beritahu latar belakang tadi. Mereka berpikir tentang seorang raja yang berkuasa, mereka berbicara tentang kuasa yang menghancurkan, dan mereka mengharapkan kedatangan Mesias yang politis itu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan harapan ini adalah harapan kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Termasuk para murid. Tentu Bapak Ibu masih ingat, para murid khususnya orang tua Yakobus pernah meminta kepada Tuhan Yesus supaya jangan lupa ketika Yesus menjadi raja, jangan lupa angkat anak-anaknya untuk juga menjadi pejabat. Ini konsep Mesias yang politis dan itu pada umumnya seperti itu. Dan konsep ini juga ada dalam pikiran para rasul atau para murid seperti Simon Petrus. Ketika Simon Petrus menarik Yesus dan berkata, engkau tidak boleh menderita. Sebenarnya ini dilatar belakangi oleh konsep mesianik yang politis pada waktu itu. Sehingga bicara tentang Mesias yang harus menderita, ini di luar pemahaman orang Israel kebanyakan pada waktu itu. Termasuk para murid. Mereka sama sekali tidak mengerti konsep kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah dalam pikiran mereka itu politis. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahkan sampai Pentakosta, bahkan setelah Yesus naik ke sorga, sampai saat itu pun mereka belum mengerti konsep kerajaan Allah. Nanti setelah Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, setelah itu baru mereka mulai memahami. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, konsep kita menentukan tindakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka pemahaman akan firman Tuhan, pengenalan akan Allah itu menjadi sesuatu yang fundamental, yang mendasar, yang seharusnya kita kejar. Orang zaman ini lebih banyak mengejar mujizat. Mereka lebih banyak mengejar karunia-karunia supernatural. Mereka ingin mengalami hal-hal yang sensasional. Begitu diajak untuk berpikir sedikit, berpikir lebih dalam tentang firman Tuhan, banyak orang enggan, bahkan malas. Bahkan kemudian ada yang dengan
begitu sinis berkata, untuk apa teologi ya? Untuk apa doktrin? Untuk apa ajaran-ajaran itu diberikan? Padahal kita tidak mungkin bertindak, kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa pemahaman. Maka mari kita belajar pada saat ini, pada momen Natal ini, kita belajar dari seorang lansia, seorang nabi perempuan, 84 tahun usianya. Ya, apa boleh buat? Kita harus belajar kepada seorang yang tua. Ya, ada orang mengatakan orang tua itu pengalamannya banyak. Betul. Tapi pengalaman hanya dari segi jumlah umur dan perjalanan hidup yang biasa-biasa, yang natural, ya semua orang bisa lewati itu. Tapi bicara tentang pengalaman rohani seiring dengan bertambahnya umur, ini tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang yang sudah tua tapi masih kekanak-kanakan. Ada anak-anak yang nampaknya ya masih baru kemarin sore masih hijau, tapi punya pemahaman yang baik dan nampaknya kok lebih matang, lebih dewasa menghadapi situasi-situasi dalam hidup mereka. Ya, kita sudah persoalkan itu. Tapi faktanya di Alkitab ada yang perlu kita contoh. Nah, itulah Hana. Perhatikan bagaimana Hana ini bisa menanti Mesias dengan kondisinya. Sudah bayangkan, dia seorang janda, baru 7 tahun menikah, tidak punya anak, dalam kesendirian, dalam kesepiannya, dalam kesedihannya, menarik. Ada yang mengatakan dia sedih, tapi tidak bersedih. Artinya kesedihan itu ada, tapi dia tidak tinggal dalam kesedihan itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kesedihan ditinggal mati orang yang kita kasihi. Hanya ada 2 kemungkinan. Membuat kita makin keras hati, makin terpuruk, depresi. Bahkan bisa jadi kemudian marah kepada Tuhan. Atau lebih parah lagi kita bisa menolak dia, bahkan meninggalkan dia. Tapi juga ada orang yang menanggapi kesedihannya, justru membuat dia makin dekat kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Pasti saudara juga punya pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam perjalanan hidup saudara sampai dengan tahun ini. Apa respon saudara? Apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Dan apa yang saudara saksikan kepada sesama? Ada banyak orang lebih banyak mengeluh. Ada banyak orang mengharapkan belas kasihan dari sesama, dari dunia ini. Tapi mari kita belajar dari Hana. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya walaupun dia seorang nabi ya, tapi ya dia juga seorang perempuan, seorang manusia yang juga sama dengan saudara dan saya. Ketika suami diambil dalam kondisi belum punya anak, bukankah itu sesuatu? Apalagi dalam konteks orang Yahudi, tidak punya anak, itu aib. Maka dia dalam situasi yang tidak mudah. Tapi dia berhasil keluar dari situasi itu. Dia memilih yang benar. Dia memilih yang tepat. Yaitu apa? Tetap melekat kepada Tuhan. Nah inilah yang menarik dari pribadi Hana yang perlu kita pelajari pada saat ini. Kita juga perlu belajar untuk menanggapi semua peristiwa dalam hidup kita secara tepat. Tepat di sini ukurannya adalah firman Allah. Pertanyaannya, kalau ukurannya firman Allah, bagaimana kita tahu firman Allah itu sesuai dengan tindakan saya? Itu berarti kita perlu mendalaminya. Nanti kita akan terkoreksi apakah kita masih setia sampai hari ini membaca Alkitab, memikirkan, merenungkannya, bahkan kemudian mencatatnya menjadi bagian-bagian penting mutiara-mutiara dalam perjalanan hidup kita yang menjadi bekal kita ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Hana, dia memilih untuk tidak terus tinggal di dalam kesedihannya. Dan dia berhasil datang kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa mengizinkan hal ini? Ada satu ungkapan menarik dari William Barclay. Dia bilang begini, tergantung kita melihat Allah itu seperti apa.
ketika kita dalam situasi seperti Hana, ditinggal suami, sendiri, tidak punya anak. Dia menanggapi situasi ini, dia melihat Tuhan sebagai bapanya. Maka ketika kita melihat Tuhan sebagai bapa, bukan sebagai tirani, bukan sebagai Allah yang begitu jahat, yang jauh dari kita, maka ungkapan ini bagus sekali. Parker bilang begini, tangan seorang bapa yang baik tidak pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Wow. Tangan seorang bapa yang baik tidak pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Hana pasti sedih. Tapi Bapak tidak membiarkan dia. Dia bisa kemudian menyikapinya secara tepat. Dan itulah yang Hana lakukan dalam teks kita di sini. Dia menanti Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang sudah disampaikan oleh para nabi. Yesaya 53, Yesaya bicara tentang jelas siapakah dia. Itu 700 tahun sebelum Mesias datang. Dan 84 tahun kurang lebih usianya. Dia terus menanti. Ini luar biasa. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Kita sedang menanti kedatangan yang kedua. Dan mungkin sambil menanti ini sudah berapa tahun kita hidup, berapa tahun umur kita. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit, yang menyakitkan. Marilah kita berespons secara tepat. Bapa yang baik tidak pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Ya, kita masih bisa menangis, kita masih bisa bersedih. Tapi lihatlah kesedihan itu dari perspektif yang benar. Ada seorang menasihati, waktu engkau sedih, engkau akan mengenal siapa dirimu. Engkau manusia yang terbatas. Waktu engkau sedih, engkau mengenal Tuhan, Bapamu, tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan seorang berkata, hanya engkau yang menangis, yang layak menerima usapan tangan Bapa di sorga. Luar biasa. Mari kita menanti kedatangan yang kedua dengan terus mengenal Allah kita dan menyikapi semua peristiwa dalam kehidupan kita dengan tepat. Disitulah letak pertumbuhan kita. Yang berikut, apa yang terjadi dengan Hana? Dalam kondisi dia yang begitu sulit dan tidak mudah. Ini rahasianya kenapa dia kuat dan terus bertahan, bahkan bisa menanti sampai kedatangan Mesias yang pertama ya. Dikatakan dalam teks kita, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Wow. Ini luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara jangan kemudian berpikir, wah kalau begitu supaya jadi seperti Hana, saya tiap hari ada di gereja misalnya. Bukan itu maksudnya. Hana dikatakan dia seorang nabi. Maka kemungkinan di dalam bait Allah itu, di dalam ruang itu, di ruang Maha Kudus sudah ada tempat. Ruang kudus ya, sudah ada tempat untuk dia. Maka tiap hari tidak ada siapa-siapa, hanya dia sendiri. Maka tiap hari dia selalu ada di sana untuk berdoa dan berpuasa. Apa yang didoakannya? Ya pengharapan akan Mesias yang datang itu, yang akan datang yang pertama kali tentunya. Dan itulah yang nanti kita perhatikan apa juga yang dikatakan oleh Simeon. Maka letak kekuatan seorang janda, seorang yang sudah lanjut usia, seorang yang kesepian, seorang yang sendirian menjalani hidup ini. Kekuatannya ada pada rumah Tuhan. Kekuatannya ada pada waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia bersekutu dengan Tuhan, waktu dia bersekutu dengan umat Tuhan. Disitulah letak kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan salah. Kita tidak pernah menjadi kuat dari diri kita sendiri. Secara rohani, kita hanya menjadi kuat dan bertumbuh dalam konteks kebersamaan, dalam konteks gereja, dalam konteks koinonia.
kita bertumbuh, kita makin kuat, saling menguatkan di dalam konteks persekutuan. Maka itu kata koinonia itu memberi pengertian yang bagus sekali. Koinonia itu bukan hanya kumpul bersama-sama. Tapi ketika kita kumpul bersama-sama, kita saling mempengaruhi. Kita saling berbagi. Jadi hidup dalam persekutuan yang tidak berbagi, itu bukan persekutuan yang sesungguhnya. Persekutuan yang sesungguhnya, di dalamnya ada take and give. Kita membagi pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita bisa jadi menguatkan orang lain dalam pergumulan. Itu hakikat dari persekutuan. Maka letak kekuatan Hana di sini, bagaimana dia bisa menanti adalah ketika dia membawa atau terus membawa dirinya datang dalam konteks ibadah. Datang dalam konteks persekutuan dengan Bapanya di sorga. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita akan mengakhiri tahun 2022. Selama 1 tahun ini, bagaimana keterlibatan kita dalam persekutuan? Bagaimana keterlibatan kita dalam ibadah di rumah ibadah? Masing-masing bisa mengevaluasi diri. Seperti apa kondisi kita tahun ini? Apakah kita seperti Hana tidak pernah meninggalkan persekutuan itu? Bapak Ibu menjawab sendiri. Tapi kita hanya bisa kuat menjalani hari-hari menanti kedatangan Yesus yang kedua. Memang ada seorang berkata, hamba Tuhan berkata begini. Kita bukan hanya menanti kedatangan yang kedua. Kita tidak tunggu Yesus datang. Tapi kemungkinan kita yang pergi. Oleh karena umur kita juga berapa sih? Kata Alkitab 70. 70 tahun. Mazmur 92. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita bicara 70 tahun dengan hitungan tahun, mungkin kita pikir, wah masih panjang nih umur saya. Sabar dulu. Ada seorang mengusulkan cara menghitung tahun. Kalau itu 70 tahun, dia bilang begini, coba dibagi. 70 berarti ada 7 hari, 1 minggu. Maka dibagi begini. Hari Senin itu orang usia 0 sampai 10 tahun. Itu hari Senin. Hari Selasa itu 11 sampai 20. Hari Rabu 21 sampai 30. Hari Kamis 31 sampai 40. Hari Jumat 41 sampai 50. Hari Sabtu 51 sampai 60. Saya sudah hari Sabtu. 61 sampai 70 itu hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu lihat saya dan saya sudah 71, saya sudah 80. Mazmur bilang itu bonus. Tapi umur manusia 70. Ada yang tanya, wah kalau begitu saya sudah hari Minggu. Ya bukan hanya hari Minggu lagi, hari Minggu dan sekarang hitung detik. Kalau saya hari Sabtu, berarti hidup saya tinggal 1 hari, tinggal hari Minggu. Yang mengusulkan cara menghitung ini mengajar kita supaya kita melihat ternyata hidup kita ini sebentar lagi. Apa yang harus kita isi kalau hanya tinggal hari Minggu? Mungkin yang muda berkata, saya baru hari Rabu. Oke, masih punya hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi sorry, zaman ini ternyata kematian, maut menjemput siapa saja. Oleh karena makanan, oleh karena pekerjaan yang diforsir luar biasa, sehingga ada juga orang yang bisa jadi umurnya singkat. Kita tidak boleh berspekulasi. Tapi paling tidak cara menghitung ini menyadarkan kita supaya kita baik-baik menggunakan hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu? Saya tahu beberapa jemaat yang sudah lewat hari Minggu, kalau hitungannya hanya hari Minggu. Berarti kalau sudah lewat hari Minggu itu holiday. Hari khusus yang Tuhan berikan. Maka gunakanlah semua itu. Apa yang paling bisa dibuat oleh seorang yang sudah lanjut usia? Berdoa. Seperti Hana. Bahkan berdoa dan berpuasa. Ya lakukanlah itu. Daripada sudah tua bikin masalah terus, sudah tua berkelahi dengan anak mantu, sudah tua berkelahi soal harta gono gini dan sebagainya. Aduh. Sudahlah.
sebelum menghadap pencipta, buat yang terbaik. Berkati dan senangkan semua orang di sekitar kita, anak, cucu, menantu. Kita berkati mereka. Karena sebentar lagi kita tidak bersama dengan mereka. Hana melakukan apa yang terbaik dalam perjalanan hidup. Dia tidak meninggalkan bait Allah. Tetapi yang kedua, dia bukan hanya sekedar bersekutu, tapi dia juga melakukan sesuatu yang penting. Itulah disiplin rohani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak mungkin mengatasi cobaan, kita tidak mungkin mengatasi perbuatan dosa atau jatuh dalam dosa tanpa disiplin rohani. Disiplin rohani itu antara lain kesetiaan kita dalam membaca Alkitab dan merenungkan. Disiplin rohani itu juga antara lain doa kita, doa, puasa, aktivitas doa kita. Seberapa sering kita berdoa? Atau nanti kalau sudah jalan buntu baru kita berdoa. Kita perlu melatih, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Hana dalam masa tuanya, dia rela tidak makan. Dia mendisiplinkan keinginan dagingnya, keinginan jasmaninya untuk bisa bersekutu dengan Bapaknya, untuk bisa bersekutu dengan Allah. Kita perlu belajar dari Hana. Mendisiplinkan diri, di dalamnya juga termasuk menyangkal diri, lalu dibawa ke dalam persekutuan. Disinilah kita diasah, kita bertumbuh, kemudian kita saling memberkati satu dengan yang lain. Saya pikir itulah yang Tuhan kehendaki dalam masa penantian ini. Sambil menanti, kita juga terus bertumbuh. Bertumbuh dalam persekutuan, tapi juga secara pribadi, secara rohani, pribadi kita juga bertumbuh. Makin hari makin baik. Makin hari perkataan kita juga perkataan yang membangun dan memberkati orang lain. Bukan perkataan yang menyakiti dan menyusahkan hati orang lain. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita belajar, kalau kita sedia mendisiplinkan diri kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9:27 dia berkata, aku melatih tubuhku supaya jangan sampai setelah memberitakan Injil diriku ditolak. Paulus mengerti antara dirinya dan berita tidak bisa dipisahkan. Maka terjemahan lain berkata, I discipline my body. Saya mendisiplinkan tubuhku. Kata Yunani di situ artinya seperti seorang petinju yang dipukul, diwanya sampai bonyok-bonyok. Sakit? Ya sakitlah. Berkata tidak kepada diri sendiri itu tidak mudah. Karena kita cenderung mengatakan iya kepada semua yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan itu tidak Tuhan inginkan. Maka itu perlu disiplin. Tidak ada jalan yang lain. Melalui apa ya? Ya belajar, berdoa lebih sungguh, dan berpuasa. Jadi puasa itu sebagai latihan. Wujud daripada kerinduan kita supaya Tuhan membentuk kita jadi lebih baik lagi. Luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Hana dalam ayat yang ke-38 dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dengan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa yang ketiga? Dia bukan hanya ada dalam persekutuan, dia bukan hanya belajar mendisiplinkan diri lewat doa, aktivitas rohani, tapi yang ketiga, memberitakan Injil. Memberitakan siapakah anak itu kepada mereka dikatakan di sini orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Mereka menantikan kelepasan secara fisik dari penjajahan Romawi. Hana memberitakan tentang anak itu yang membebaskan mereka, memerdekakan mereka secara rohani. Ini luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, dalam setiap perjumpaan dengan orang lain, ketika kita melakukan percakapan atau kita ingin mendoakan, apa yang disampaikan? Kebanyakan masalah, kebanyakan pergumulan, kebanyakan pokok doa. Tidak salah. Doakan saya supaya sembuh.
saya sedang sakit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dari permintaan-permintaan yang bersifat jasmani, saya biasanya bimbing orang untuk bicara hal rohani. Apa artinya mujizat? Apa artinya kesembuhan ilahi secara jasmani, tapi jiwamu binasa? Tuhan Yesus juga ketika melayani banyak orang sakit, dia selalu bicara dari hal rohani. Dosamu sudah diampuni. Dia mulai mempersoalkan apa yang ada dalam hatimu. Kamu datang kepada saya dengan jasmani, tapi Yesus bicara kepada hatinya, bicara masalah rohani. Nah, kita juga harus mencontoh itu. Ketika berjumpa dengan orang lain, semua masalah yang disampaikan, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah apalah, itu semua kulit luar. Kita harus bimbing mereka untuk bicara tentang hal rohani. Yang di dalam itu lebih penting. Kalau yang di dalam itu bisa dipenuhi, kalau Allah memenuhi hatimu, maka semua masalah itu bisa diatasi. Orang-orang itu datang dengan kulit luar. Kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita mulai dari dalam. Yang dalam itu penting, yang luar ini bisa diatasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa terima atau tidak? Tapi saya memperhatikan sampai beberapa minggu yang lalu, saya masih ketemu orang itu. Selalu bicaranya begitu, Pak tolong doakan suami saya, tolong doakan istri saya. Oke, saya doakan. Tapi saya bertanya, doanya selalu minta ini, minta ini. Pertanyaan saya, pernahkah minta supaya Tuhan Yesus itu masuk dalam hati dan hidupmu, membaharui hidupmu? Tidak pernah. Makanya banyak orang hanya lebih suka harta daripada hatinya Tuhan. Mereka lebih suka berkat daripada sumber berkat itu sendiri. Itulah tugas kita, bimbing mereka untuk menerima yang lebih utama dan penting. Yang lain itu kan Matius 6 ayat 33 kan, semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu bagaimana cara memelihara hidup kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua, sembari kita masih diberi napas hidup, masih diberi kesempatan untuk hidup dan melayani. Jangan lupa, ceritakan Yesus kepada orang di samping kita. Mungkin di tempat kerja saudara, mungkin teman kerja, mungkin bertemu di perjalanan. Gunakan setiap kesempatan. Saudara dan saya diselamatkan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk mereka yang lain yang belum selamat. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Maka kalau Bapak Ibu sekarang bertanya kepada saya, bagaimana menanti dalam pengharapan kedatangan Mesias? Yang kedua khususnya untuk konteks kita. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Mari ini menjadi komitmen kita. Jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua, jangan lupa dalam persekutuan kita juga mau belajar mendisiplinkan diri kita. Lewat disiplin rohani, membaca Alkitab, membaca dan merenungkan. Dan yang kedua berdoa. Dan bila perlu berpuasa. Kita melatih diri, mendisiplinkan diri kita. Dan yang ketiga jangan lupa. Ada banyak orang sedang menanti Injil kabar baik. Dengar Bapak Ibu, Injil bukan informasi. Tapi Injil itu transformasi. Biarlah kita beritakan Injil kabar baik yang mengubah hidup orang. Bukan sekedar informasi yang kita sampaikan. Tapi di dalamnya ada kuasa yang mengubah hidup seseorang. Biarlah mengakhiri tahun ini dan dalam masa raya Natal ini. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang menanti dalam pengharapan. Sembari menanti kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita belajar dari Hana. Saya pikir tidak ada alasan umur. Aduh saya masih muda Pak, saya belum pengalaman Pak. Atau yang kontrasnya, aduh saya sudah tua, saya tidak berdaya lagi. Tidak. Untuk yang lansia, minimal yang paling bisa dilakukan adalah doa. Berdoa. Jangan lupa berdoa untuk saya. Bagaimana? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu, doa saya kiranya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah Natal tanggal 25 Desember hari ini, dan juga secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Ferry Manafe. Kami atas nama semua pengurus NLCC Indonesia dan seluruh jemaat, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pak Ferdy Manafe, Bapak Pendeta Ferdy Manafe yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah Natal 25 Desember dari NLCC Indonesia hari ini. Tuhan kiranya memberkati Pak Ferdy Manafe selalu, bahkan berkati semua keluarga di Indonesia, bahkan semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Pak Ferdy di Indonesia. Yang berikut Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, selamat ulang tahun untuk Ibu Christina yang ulang tahun tanggal 21 Desember, dan selamat ulang tahun untuk Jenny Yang, Ibu Jenny yang ulang tahun tanggal 30 Desember. Tuhan memberkati kalian selalu. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini berkabulan. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell.
sedih.